Cuman modal kartu doang, gue bisa buka mobil ini loh. Keren ya? Jadi guys, beneran untuk BYD M6 ini sudah dilengkapi dengan kartu NFC kayak gini. Jadi bisa buat buka tutup mobil pakai ini. Tuh. Tapi kuncinya juga tetap ada. Dan mobil ini yang varian superior Captain Seat dijual sekitar 433, sedangkan yang superior 7 Seat itu sekitar 423. Sebenarnya masih ada varian di bawahnya lagi sekitar 388 untuk yang standard range. Jadi look dari tempat depan kayak gini, ini sekilas mirip apa coba? Jadi memang ini kelasnya adalah namanya tuh MPEV, bukan mobil purpose ya, multi purpose vehicle EV, jadi MPEV, disingkat MPEV pertama di Indonesia. Baru datanglah tuh temennya si Aletra, cuman nggak tahu, aku udah pernah review juga, cuman kayaknya belum terlalu rame sih. M6 ini penjualnya rame banget, dari Januari sampai Desember 2024 itu penjualnya sekitar 6 ribuan, mengalahkan Wuling REV ya kan. Menarik ya, karena range-nya cukup panjang, fitur safety-nya juga cukup lengkap. Kalau teman-teman lihat di bagian tampak depan, itu sudah ada safety sensation, nggak perlu ditanya ya. Tentunya sudah adaptive cruise control, lane keeping assist, lane following, blind spot, bahkan sudah ada rear traffic alert. Dan kalau kita lihat dari tampak depan sini, lampunya tuh apa ya, kayak mata naga ya, gitu ya. Ini sudah ada rear view monitor, ada emblem BYD, dan sensornya tentunya banyak banget ya. Jadi di depan itu ada kayak forward collision avoidance assist, dia tuh ada. Dan ini tuh kayak lubang-lubang ventilasi yang bolong beneran. Jadi look setup ke depan mengingatkan gue tuh sama kayak Mobilio bener ya. Tapi beda ya, Mobilio kan sudah nggak ada. Dan pada saat dipencet unlock, tuh spionnya ngebuka, ya kan. Terus pada saat di lock, dia juga spionnya nutup gitu loh. Dan ini untuk buka bagasi, dan ini untuk nyalain AC. Jadi cara nyalain AC caranya adalah pencet lock dulu. Terus pencet dan tahan tombol ini, nanti dia tuh AC-nya akan otomatis nyala. Tuh ketawanya adalah di sini. Spionnya ngebuka, lampunya juga nyala, dan di sini tuh dia langsung nyala teman-teman tuh. AC-nya langsung nyala. Tapi posisi mobil masih terkunci, jadi tenang aja aman. Jadi misalkan cocoknya kalau kalian lagi siap-siap mau berangkat kerja atau lagi di tempat parkir, biar AC-nya tuh adem dulu. Kalau mau matiin tinggal pencet gini aja lagi. Dia nanti otomatis langsung mati. Tuh, mati kan? Tuh, udah langsung mati, dia ngelipat lagi. Jadi buat teman-teman, kira-kira kalau untuk mobil pertama, yes or no, berani nggak kalian beli mobil MPV ini? Tentunya kan sudah dilengkapi dengan smart entry. Saya senang aja gitu loh kalau pakai NFC itu, ngebuka. Unik ya. Terus ini dibukanya kapasitasnya 2 kali. Sekali doang. Kecuali yang kalau BYD Seals itu kalau nggak salah memang 2 kali. Ini tadi cukup sekali bisa. Nah, tuh. Sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik, dan ini sudah ada peredam juga. Ini lewat mesinnya kayak gini. Mereka nyebut apa ya? Mesin atau motor listrik ya? Dengan baterai sekitar 71,8 kW, itu range-nya bisa jalan sekitar klaimnya 530, tenaga sekitar 203 PS, torsinya sekitar 310 Nm. Cukup gede. Gue udah pernah pakai mobil ini ke Bandung waktu itu test drive. Cukup nyaman sih. Cukup nyaman banget. Dan salah satu kelebihannya ini ya range-nya cukup panjang gitu kan. Kalau 530 itu ke Semarang bisa nggak perlu ngecas, mungkin ngecasnya nanti pada saat di hotel pas di Semarang kayak gitu. Dan soal teknologi nggak perlu ditanya lagi, kayak rem ABS segala macam sih sudah cukup lengkap banget. Dan untuk varian yang superior Captain Seat ini, dia bisa support fast charging hingga 115 kW. Halo Bapak Ibu, saya Farid, konsultan BYD Bipo Serpong, beralamat Jalan Raya Serpong Raya, sebelum rumah makan Haji Yeti Sate Marangi. Di mobil yang kita review ini, BYD M6, Bapak Ibu bisa miliki di DP mulai di 50 jutaan atau angsuran di 6 jutaan. Dan juga ada bunga di 0%, DP start mulai di 15%, dan
Farid menerima tukar tambah dari brand apapun dengan harga yang terbaik. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pesan ke Farid di 0896 0995 9036 atau langsung datang janjian ketemu Farid. Terima kasih. Dimensi ini cukup panjang ya, 4710 ya, dan wheelbase-nya 2800. Bahkan gue kadang suka kayak bikin perumpamaan ini saingannya sama si Zenix Hybrid. Harganya memang mirip-mirip tipis sama yang tipe G-Matic bensin gitu loh. Dan sudah dilengkapi dengan cakram depan belakang, dan salah satu kelebihannya adalah suspensi menurut gue sih cukup nyaman. Gue udah pernah pakai kan ke Bandung, waktu itu juga cukup nyaman. Profil ban yang pakai 225 55 ringnya 17, matching silver sama hitam. Cakram depan belakang tentunya sudah ABS, ABD, sudah ada hill start assist, udah lengkap banget deh. Terus di sini ada kayak side skirt dan ada aksen-aksen chrome. Sudah ada tuh kamera 360 atau run view monitor mereka nyebutnya, sudah ada lampu sen juga, dan di sini sudah ada window line chrome ya full sampai belakang, kacanya juga dibikin full sampai belakang, dan sini tuh dibikin finishingnya tuh black glossy, handle-nya tuh warna body ada smart entry, ground clearance-nya itu kurang lebih sekitar 20 berapa nih, sekitar 22 ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran aman gak sih segala macam. Bahkan kalau misalkan kita baca-baca kan mobil listrik ini malahan aman kalau ngelewatin banjir kayak gitu loh. Dia juga sudah yang tadi saya bilang pada saat ditusuk itu juga aman, dia nggak berasap atau nggak meledak kayak gitu sih. Dan baterainya kan memang sudah terkenal, BYD itu perusahaan baterai kan, sudah dipakai di beberapa bus, dan juga yang tadi teman-teman mungkin lihat dia sudah ada armada taksi yang pakai mobil M6 ini. Lebarnya sekitar 1810, tingginya sekitar 1690, antena sudah shark fin, ada spoiler, head mount stop lamp, defogger juga sudah ada emblem BYD. Coba saya tes ya pada saat di unlock, lampunya nyala nggak ya tuh? Wow, udah sequential. Terus kalau pada saat kita pencet lock, tuh nyala lagi. Ini sudah ada run view monitor, emblemnya di sini ya, nggak di eja ya. Ada BYD M6, emblem EV, parkir sensor, ini parkir sensor juga. Terus di sini juga ada finishingnya warna-warna silver kayak gini, tentunya nggak ada knalpot ya. Dan yang menarik, dia tuh sudah dilengkapi dengan electric power back door. Jadi caranya adalah pencet 2 kali, 1, 2, dia akan membuka secara elektrik. Tuh, dia belum ada dilengkapi dengan ban serep, dan ini jok baris ketiganya. Nih, ini sudah fully teman-teman. Warnanya sih saya suka ya, nggak terlalu kelihatan Cina banget gitu loh maksudnya. Biasanya kan mobil China itu kan warnanya kayak agak ngejreng-ngejreng ya. Ini bisa dilipat rata kayak gini. Oh, ke depan terlalu maju soalnya. Itu bisa dimaju mundurin yang baris ini. Saya benerin dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu kalau posisi ngelipatnya. Saya lupa lagi. Kalau posisi ngebuka ini doang, pintu lain tuh masih terkunci. Jadi kalian aman kalau pada saat naruh-naruh barang itu nggak akan udah menyelinap ke 4 pintu lainnya. Berarti sekarang kita harus buka dulu guys. Tuh. Nah ini baru kebuka. Tapi sekaligus ya. Jadi teman-teman tahu kan aman tuh. Jadi bisa dilipat rata kayak gini. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, dan ini ada untuk tire repair kit. Jadi gitu. Jadi memang untuk rata-rata mobil listrik itu memang belum dikasih untuk kayak ban serep gitu loh. Nah ini jadi bisa dilipat rata kayak gini. Sebagai mobil keluarga, kalian penasaran nggak sih bagasinya itu segede apa? Kalau dilipat baris ketiganya itu sekitar 580 liter, gede banget ya. Lalu ini kalau misalkan mau diukur ya, contoh doang nih, dari baris sini kedua sampai sini cukup gede tuh. Ini hampir sekitar 100, tuh hampir 111 cm. Terus kalau misalkan ketinggiannya, di ketinggiannya sekitar 85 cm. Ya 85 cm untuk ketinggiannya. Dan untuk lebarnya sekitar 98 cm. Barangkali kalian mau ngukur ya, mau muat-muat barang dan segala macam gitu. Tapi kalau lebih pastinya nanti mungkin kalian bisa datang ke sini ya. Kita tes pada saat ditutup. Contoh ya, bakal kejepit nggak ya? Wah aman. Dan nekannya tuh nggak terlalu nggak terlalu keras gitu loh. Jadi sudah ada jam protection, dan untuk ngecharge-nya tuh letaknya sebelah sini. Jadi nanti ini sudah support fast charging yang tadi saya bilang 115 kW, dan untuk M6 ini juga sudah support namanya V2L, Vehicle to Load ya. Jadi kalian kalau listrik di rumah mati bisa pakai ini. Supportnya tuh bisa sampai 2200. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Tempat charging juga rata-rata sudah support. Jadi kalian nggak perlu beli adapter lagi. Ini juga salah satu kelebihan dari si M6-nya sih teman-teman.
Kelebihan selanjutnya adalah saya suka karena joknya elektrik. Mungkin ada beberapa orang yang ngomong apa sih hebatnya jok elektrik? Ya ada hebatnya. Jadi buat mungkin kayak orang yang suka mageran kayak gue, kadang-kadang juga suka mager, pengennya tuh elektrik. Jadi kalau mau majuin tinggal kayak gini, ya kan bisa diatur sesuai keinginan kan. Bukan sisi driver doang loh, penumpang depan juga sudah elektrik gitu loh. Dan joknya kan juga sudah nih ya, udah kulit ya, udah kulit. Ini bukan kulit asli sih, tapi ya cukup oke lah ya. Dan perpaduannya cukup oke. Saya suka karena saya nggak terlalu suka yang ngejreng-ngejreng gitu loh. Mungkin kalau boleh ya suatu saat ya, kalau misalkan di sini dibikin warna coklat lagi atau hitam lagi sih bakalan saya lebih suka lagi sebenarnya gitu. Dan ini juga sudah soft touch semua window. Sudah auto up and down guys. Jadi enak aja gitu loh. Terus beberapa fitur lain kayak misalnya jarak kepala. Ini jarak kepala juga cukup oke. Dan semakin lega lagi. Tuh kan, sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang super gede, mengingatkan sama apa coba? Mengingatkan sama Ioniq 5 ya, bener ya. Dan untuk BYD Seal juga panoramiknya juga gede banget. Dan waktu itu pada saat gue bawa ke Bandung, cuma memang pas di daerah puncaknya nggak gitu panas sih. Gak gitu panas waktu itu sih, udah coba sih. Ini finishingnya juga kayak wooden panel gini. Airbagnya tau nggak ada berapa? Ada 6 loh. Jadi pengemudi penumpang depan di pilar-pilar dan safety beltnya juga ada adjusternya teman-teman. Ya kan? Terus dia kalau kita ngomongin jarak pandang ya teman-teman, pilar A ini memang cukup agak gede, tapi si BYD ngakalinya adalah jadi dikasih kaca kecil, terus spionnya dimundurin, jadi buat menambah visibilitas. Tapi harusnya pakai mobil ini sih lebih safety karena safety sense-nya banyak banget ya, blind spot, forward collision yang smart cruise control-nya, atau mereka nyebutnya sudah adaptive cruise control sih. Dan mungkin kalian harus terbiasa karena tuas personalnya di sini nih, PR, bentuknya ini kayak setir pesawat, terus kayak tombol-tombol letaknya juga sebelah sini, tempat cup holdernya juga cukup ergonomis, ini ada konsolnya. Sampai kemarin tuh gua kayak kepikiran ya, kalau gue pengen ganti mobil listrik ya, atau gue nambah mobil listrik tuh, apa gue ambil ini ya? Tapi kalau ini cocoknya bisa jadi kayak mobil utama. Tapi kalau untuk mobil tambahan sih enaknya sih adalah mobilnya yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya pengen nambah, gue kemungkinan kalau nggak Eto 3 ya agak gedean, mungkin ke Dolphin gitu kali ya. Gimana teman-teman, sudah berani beralih ke mobil listrik? Karena penjualan sudah mencatatkan sekitar 6 ribuan loh sepanjang Januari sampai Desember. Itu juga dengan catatan M6 itu kan termasuk baru hadir ya, baru hadir di Gias ya Dit ya kalau nggak salah ya, itu termasuk masih baru ya, penjualan segitu sih oke banget, apalagi mengalahkan Wuling REV. Jadi tadi sempat mati guys karena ini di dalam showroom ya. Coba kita pencet Android Auto-nya, dia langsung connect gak ya? Oke, rupanya dia langsung connect guys. Karena tadi kayak sempat mati gitu loh, ya kan nih, udah bisa langsung connect, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh tampilannya gede banget. Zaman now gue suka banget ya. Bahkan dia sudah punya beberapa perintah, contoh ya, gue contohin dulu nih. Hai BYD, open sunshade. The blind is open. Ya itu menurut gue keren banget. Jadi ketika kalian lagi sibuk nyetir, kalian mau buka-buka kan kayak mager dan juga bahaya ya. Udah bisa diperintah. Dan sekaligus sekarang kita bakalan tes speaker. Kalian jangan komplain kalau nggak ada vokalnya ya, karena nanti gue kena copyright guys. Kabinnya menurut gue cukup kedap. Yang tadi saya cerita ya, saya pernah sampai ke Bandung, cukup kedap untuk di kelasnya kan. Speakernya memang belum ada kayak Infinity atau Bose atau apa, tapi ya cukup oke lah ya kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin menu yang di sini ini banyak banget teman-teman.
Ini AC pengaturannya dari sini, ya kan? Pengaturannya dari sini dan yang menarik ini menurut gua adalah rata-rata mobil China itu punya fitur yang unik teman-teman. Nih ada BYD Assistant yang tadi kayak kalian bisa ngomong misalkan, "Hai BYD, open sunshade." The blind is open. Udah, dia akan langsung ngebuka. Ini voice skill-nya itu ada perintah-perintah di sini. Tuh, ini perintahnya tuh. Tuh ada semua di sini. Ya kalian nanti bisa belajar ya. Makanya gue bilang kalau beli mobil kalian mendingan datang deh biar tahu. Nih, terus kayak yang paling penting itu adalah kamera around view monitornya. Lihat deh. Lebih bening dibandingin mobil-mobil Jepang pada umumnya tuh. Bening loh. Tuh, untuk ukuran harganya segini gitu loh, 400-an sih cukup oke. Ini keambilan tampak 3D-nya tuh. Oh, warnanya bener sih, warna silver kayak gini. Terus kayak fitur lainnya pengaturannya ini ada banyak Android atau Apple CarPlay. Navigasi juga sebenarnya dia ada. Cuman kayaknya dia ini guys, ini kan pakai satelit ya, dan ini masih pakai mode pengiriman. Nanti kalau yang kalian cobain nanti pasti bisa. Dia nanti ada informasi SPKLU terdekat segala macam. Terus ini tampilan kayak smart charging juga kalian bisa atur, yang akan otomatis mati sendiri seperti itu. Dan di sini pengaturan settingnya di sini kendaraan cukup lengkap. Ini ada connectionnya, audio, display, versi, apps, more. ADAS-nya juga kalian cukup lengkap. Ada intelligent cruise control, drive assist, lane support, high beam assist. Active safety-nya banyak nih. Prediction collision warningnya kalian mau late, moderate, atau early. Terus ada blind spot, automatic emergency braking. Terus ini electronic parking brake juga kalian bisa atur juga. Terus parking assist, ada reverse radar. Tuh lengkap semua. Energi tampilannya, remnya kalian bisa atur mau high atau standar, range-nya mau dibikin standar atau dynamic, itu pengaruh ke iritan. Nah ini vehicle cukup banyak nih. Intelligent chassis kalian mau atur, steering assist-nya mau comfort atau sport, brake-nya juga kalian bisa atur, light-nya kalian bisa atur juga, exterior rear view mirror, AC, seat-nya, ada jok ventilasi, tuh kalian ada kayak blower AC sampai 2 level, oke. Terus lengkap tuh. Terus ada lagi lock-nya, mau auto lock banyak banget ya sini tuh. Auto power on, auto power off, ya kan? Press and hold. Nanti kita cobain fitur-fiturnya. Banyak banget. Terus ini ada informasi maintenance dan segala macam. Banyak ya. Dan kalau kalian bosan tampilan kayak gini, kalian bisa rubah dari sini nih. Dari sini maupun dari tombol setirnya. Sudah support wireless charger. Tuh, tinggal taruh gini aja, dia akan otomatis langsung nge-charge. Nah, di sini ada beberapa tombol ini, volume, matiin parkir sensor, ini kayak auto hold-nya. Ini untuk kalau misalkan mau dibikin tuh. Kalian mau dibikin kayak modenya mau standar atau large kayak gitu untuk pemakaian listriknya. Ini hazard. Nah, ini untuk mode berkendaranya teman-teman. Eco, normal, sport ya kan. Dan ini untuk di fog depan, ini untuk matiin AC. Nah, tuas personalnya di sini PRNDN. Ini ada untuk unlock-nya. Kayak gitu. Ya. Terus di sini ada tempat cup holder, tempat penyimpanan terbuka, dan ada konsol juga yang sudah dilengkapi dengan Type-C. Ini untuk slot untuk micro SD dan port USB. Ini cukup, nggak gede-gede banget sih, tapi cukup lah ya buat nyimpan misalkan handphone. Tuh cukup sih, cukup kayak gini. Jadi biar lebih aman. Mungkin di sini bisa kalian taruh kunci juga bisa. Di sini muat ya. Oh bisa muat juga sih sebelah sini sih. Setirnya ini sudah kulit dan di bagian bawah tuh kayak di shape dibikin rata gitu kan. Tombolnya banyak banget. Di sini untuk kayak volume, ini pengaturan apa? Oke. Pengaturan dari si meter clusternya, ini ngangkat telepon, ngangkat atau matiin, ini voice command-nya, dan ini untuk pengaturan dari si, nah ini untuk around view monitornya, ini untuk buat mutar-mutar dari si head unitnya, ini untuk lane keeping assist, lane following, dan ini untuk pengaturan yang forward collision. Terus ini yang untuk cruise controlnya dari sini teman-teman tuh. Di sini. Di sini tuasnya lampu sudah otomatis, wipernya belum. Dan ini tuh, udah cukup nyaman sih untuk setirnya. Tombol start stop tuh letaknya sebelah sini ya teman-teman ya. Tuh. Mati. Kalau nyala ini adalah udah. Dia ini nyala kayak gini. Cuman ya kalau mobil listrik kayak gini dia nggak bakal kedengeran teman-teman. Meter clusternya ini agak unik ya. Kan udah canggih-canggih, tapi dia masih menyisakan beberapa analog untuk dari kayak misalkan pemakaian dari tuh ada kilowattnya yang kepake, yang sebelah kanan untuk kecepatannya. Kalau di sini sih memang dibikin sampai 240 ya. Tapi kalau di brosur kecepatan maksimum dibikin 180, dikasih limit gitu ya. Mengerikan kali kalau terlalu kenceng ya, tapi
ini gue yakin tuh sebenarnya bisa, tapi dia di limit aja gitu loh. Dan ada MID di tengah, ada beberapa informasi yang bisa dilihat teman-teman tuh. Ada untuk kayak driving time-nya gitu. Kurang lebihnya sih satu, tuh teman-teman lihat gak? Untuk pemakaian 100 km itu butuh daya sekitar 17,1 kW. Kayak gitu kalian bisa lihat tuh. Ada TPMS juga. Jadi kalian nggak perlu turun-turun buat ngecek. Informasi cukup lengkap. Ada jam digital, terus ada arah kompas, suhu di luar juga seperti apa. Terus dengan baterai yang ada bisa jalan sekitar 207. Itu cukup lengkap sih, teman-teman. Udah cukup lah. Sign visor di sini ada kaca yang langsung nyala lampu. Ini praktis banget dan digeser aja enak gitu loh. Ada kaca, yang kiri juga sama. Begitu digeser nanti lampunya nyala. Tutup dia langsung mati. Tutup. Dan ini lampunya interior sudah LED. Ada tempat kacamata. Ini indikator doang sih. Spin dalam di NF biasa. Dan lagi-lagi saya suka banget ya. Ini bisa dibuka dari sini sih. Saya cuma pengen ngomong aja. Hai BYD. Open sunshade. Dia langsung ngebuka. Sorry, I don't understand what you mean. Ilat Jawa susah nih guys. Sekali lagi ya. Hai BYD. I'm afraid I can't do that yet. Oke, pencet dulu. Matiin dulu. Jadi tergantung pengucapan. Hai BYD. Open sunshade. The blind is open. Tuh. Ngomongnya artikulasinya harus jelas. Tuh, ini gede banget. Jadi menambah kesan lapang. Kelebihannya selanjutnya adalah kabinnya luas banget. Nih, dari pintu ya. Bukaannya hampir 112 cm. Lebar banget kan bukaan pintunya. Lagi-lagi saya reminder ada child lock. Kalau dipencet ke sini itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam teman-teman. Jadi buat keamanan ini sudah soft touch. Semua window sudah auto up and down. Nih kabinnya kan lapang banget ya dengan wheelbase sekitar 2.800. Apalagi joknya ada pilihan captain seat. Ini buat duduk menurut gue cukup nyaman nih. Apalagi dengan panoramic sunroof yang super gede kayak gini tuh bikin makin kelihatan lapang banget. Jadi ini salah satu kelebihan dia, kabinnya itu lapang banget karena memang kenapa? Platformnya atau sasis sih memang dibikin khusus BYD M6 gitu loh. Jadi memang diatur sedemikian rupa biar lapang. Mobil Cina memang terkenal dengan kabin yang lapang, senyap gitu. Ini ada untuk pengaturan blower AC, port USB dan Type C. Ini rata tentunya karena joknya captain seat, jadi buat masuk ke baris itu lebih mudah. Dan joknya udah kulit, ada Isofix juga. Jarak kepalanya masih ada 1 jengkal lebih. Ini tadi posisi duduk saya nih masih lebar banget. Dan masuk ke baris ketiganya ya mudah tentunya. Tinggal masuk sebelah sini. Tuh. Ini saya lipat biar teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Bisa lipat. Ini tegak banget ya. Kalian bisa atur. Tuh. Jadi ada kayak tuas yang bisa ditarik. Ini paling rebah. Ini bikin paling rebah lagi. Nah. Tuh. Nih, jarak kepalanya ini masih ada sekitar 4 ruas jari. Nah, memang duduk di baris ketiga tuh nggak begitu lega banget, tapi ada efek atau ada vibes berasa lega untuk kabinnya adalah ini panorama super gede. Tapi untuk baris pertama kedua sih lega banget. Tapi kalau duduk di baris ketiga sini memang menurut gue adalah yang cocok anak-anak kecil. Tapi enaknya lagi karena ini joknya captain seat, jadi nggak terlalu terkungkung gitu loh. Dan kalau misalnya kalian merasa nih kakinya mentok, itu bisa di sliding ke depan. Ada tempat cup holder kiri dan kanan. Dan ada safety belt juga gitu loh. Headrest cuma ada 2 ya. Dan ini joknya tuh sudah rapi sampai belakang sekalipun. Dan ada blower AC, jadi kalian nggak perlu takut kepanasan. Airbag juga sampai sebelah sini gitu loh. Jadi lebih safety juga. Dan kalian nggak perlu khawatir. Di sini juga ada seat back pocket juga. Ini kayak memang mobil ini dipersiapkan untuk keluarga banget ya. Jadi itu tadi gue bahas semua adalah salah satu kelebihan dari si BYD M6. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang pakai BYD M6, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Termasuk kalau misalkan ada kayak kelemahan-kelemahan itu, monggo silahkan. Wih, di depan mobilnya banyak banget nih, Mas. Banyak, Mas. Orderan siapa itu ngomong-ngomong? Itu salah satu armada online. Dia sudah pemesanan 300 unit.
Wah, itu penjualan berapa bulan nih tercover nih? Ya 3 bulan 4 bulan lah tercover lah. Ya, nih Mas, kita ngobrol-ngobrol nih. Ada beberapa teman-teman tuh yang kayak misalkan masih ragu kalau beli mobil listrik tuh apa aja yang harus disiapin dan segala macam. Mungkin boleh cerita Mas. Ya untuk mobil listrik sih kita yang harus disiapkan itu pasti kan kondisi listrik di rumah. Dia itu untuk kita tuh di 7.700 wattnya. Seperti itu. Dan khusus untuk MSX memang belum include, jadi biar harganya ekonomis ya. Tapi kalau untuk kayak Eto 3, Dolphin sama sudah Bugatti include, itu sudah ada ya. sudah Jadi biar sudah tercover semua. Biar ekonomis aja ya. Biar. Dan ya mungkin teman-teman juga harus tahu juga sebenarnya kalau biaya bulanan itu berapa sih Mas? Nah, estimasi ya dari customer Farid yang langsung ya. Dia 1 bulan itu di 500 ribuan saja. Wih, murah banget ya. Dan biasanya dia pakai mobil S itu 1 bulan bisa di 2-3 juta, ini sekarang di 500 ribu. Iya, gue sekali isi bensin aja udah 300 ribuan gitu kan. Itu mungkin seminggu bisa 2 kali kan tergantung perjalanan Betul, kan. betul. Dan pajak STNK-nya? Di 485 ribu saja. Oke, motor NMAX gue ya. Ya kan? Dan yang paling penting ya, dia sudah support juga V2L. Nah, V2L tuh gampangnya apa sih Mas? Jelasin tuh. Ya, sebenarnya virtual itu kita awamnya kayak model genset aja sih. Yes. Jadi dia itu bisa untuk mengganti listrik. Misalkan kalau kayak bapak ibu mau camping, mau masak, itu bisa pakai virtual tersebut. Jadi tinggal dicolokin aja. Nanti kita kan sudah dapat virtualnya di watt disikar di 2200. Ya, dan yang paling penting itu bebas ganjil genap. Jadi kalau misalkan daerah Sudirman segala macam udah oke. Udah aman. Dan dengan range-nya ini total yang klaimnya kan bisa sampai 530. Betul. Sedangkan untuk varian yang standarnya bisa 420. 420. Berarti kayak di depan yang tadi orderan dari Armada Online itu dia di yang standar ya? 420 yang standar. Nah, dan tadi Mas cerita bisa tahan sampai berapa lama sih kalau dia kan sudah, artinya kalau sudah Armada Online itu beli artinya kan durability-nya dan segala macam gitu Pasti. ya. Berarti untuk yang Armada Online ini udah jarak tempuhnya 200.000 kilometer. Dia itu baterainya belum ada penurunan dan partnya pun belum ada yang diganti. Oke, mungkin boleh jelasin nanti garansinya berapa lama sih Mas, garansi baterai segala macam? Garansi baterai kita di 8 tahun atau di 160.000 kilometer. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung cobain, duduk di baris pertama, kedua, ketiga cobain dan sudah sedia untuk test drive-nya juga ya. Jadi mudah-mudahan konten ini membantu buat teman-teman yang masih galau untuk cari mobil listrik. Next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.